selama beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini tepatnya, kita justru neto membayar. Artinya kalau sederhananya perekonomian Indonesia memerlukan modal asing. Pada saat bersamaan harus bayar balas jasa. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini kita tidak memperoleh neto masuk ya, neto keluar. Kenapa? Karena balas jasanya sudah numpuk gitu loh. Nah di dahulu-dahulu tahun-tahun lalu kan kita banyak yang masuk, apalagi kalau ditarik lebih tahun lebih lama. Cadangan devisa kita menaik, tapi jangan lupa modal asing yang di Indonesia juga bertambah banyak. Berarti perekonomian Indonesia secara eksternal juga tidak kokoh ya. Indonesia ini ketahanan eksternalnya dari data-data tadi tidak cukup kuat. Kalau ada kejutan eksternal, kita bisa sakit yang tiba-tiba dan sakit itu bisa parah. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan assessment penilaian umum saya tentang kondisi tertentu dari perekonomian. Dalam hal ini saya akan fokus kepada apa yang disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Apa itu? Pada dasarnya adalah gambaran tentang berapa besar investasi asing, modal asing ya, yang masuk ke Indonesia secara akumulasi pada tanggal tertentu, dan berapa modal penduduk ke Indonesia yang pergi atau sedang berada di luar negeri. Nah, untuk mencapai pada posisi itu bisa dikatakan adalah kondisi pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember 2024. Jadi semacam kalau kita misalnya punya dompet ya, itu adalah isi dompet pada tanggal tertentu. Nah, tetapi juga isi itu kan terkait dengan arus flow ya. Jadi posisi investasi internasional Indonesia itu juga berkait erat dengan yang terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelumnya sampai pada tanggal tersebut. Karena itu penjelasan saya dimulai dengan apa yang dimaksud dengan transaksi internasional. Nah, transaksi internasional itu pada dasarnya merupakan transaksi ekonomi ya. Apakah itu perdagangan, dagang berarti kita ekspor dan juga impor, barang dan jasa ya. Kemudian juga kita melakukan utang piutang, jadi Indonesia diberi utang, atau penduduk Indonesia juga bisa memberi utang, jangan salah ya, karena misalnya penduduk Indonesia, penduduk itu pengertiannya bisa orang, bisa perusahaan, bisa lembaga, itu membeli surat utang pemerintah Amerika misalnya, berarti kita memberi utang. Jadi kedua utang piutang ya. Yang ketiga investasi, utang dan investasi ini kadang disamakan ya, maksudnya terhubung erat. Jadi modal finansial asing melakukan investasi di Indonesia, dan jangan lupa ada juga penduduk Indonesia yang investasi di Amerika, di Vietnam, di Kamboja, dimanapun. Nah itu dicatat dalam sudut pandang Indonesia. Hati-hati ini ya, karena catatan itu kan penting. Sudut pandangnya siapa? Jadi kalau sudut pandang Indonesia, misalnya berdagang menjual tuh ekspor kan, kalau membeli impor. Ya kalau dari negara yang sebelahnya kan jadi beda. Nah, saya ulangi lagi, penduduk itu mencakup individu, korporasi, dan negara. Nah, di antara transaksi internasional tadi ada yang bersifat tadi modal, sebetulnya biasa disebut modal finansial ya, artinya dia uang lah seperti itu, bukan barang. Jadi kalau barang itu kan arus barang, dan jasa ini arus uang dalam konteks modal. Jadi kalau misalnya kita mengekspor lalu kita memperoleh pembayaran, bukan termasuk transaksi ini yang khusus transaksi utang piutang dan investasi. Dicatatnya dalam apa yang disebut sebagai transaksi finansial ya. Transaksi finansial, kalau tadi berdagang namanya neraca perdagangan, atau yang lebih luas transaksi berjalan atau current account. Yang ini khusus transaksi modal finansial. Nah, itu dari sisi orang, dari sisi pemilikan duit modal finansial tersebut, yang dicatat adalah modal finansial asing, non-residen disebutnya, yang
keluar masuk Indonesia. Karena kalau orang misalnya beli saham asing ya, atau dia beli surat utang pemerintah, atau dia masuk ke lembaga keuangan di Indonesia, itu kalau dilihat bisa keluar masuk per hari, per minggu, per bulan, karena itu ada laporan-laporan tentang arus tersebut. Nah, yang penting itu adalah milik asing, milik non-resident, dicatat. Sehingga nanti arus bulanannya berapa, 3 bulanannya berapa. Nah, untuk catatan yang lengkap itu hanya tersedia untuk 3 bulanan. Kalau yang mingguan, bulanan itu terbatas ya, misalnya soal saham saja atau soal SBN saja. Kalau keseluruhannya termasuk investasi langsung, nah kalau investasi langsung saja itu kan juga ada catatannya, selain di Bank Indonesia juga ada catatannya di BKPM ya. Kalau yang sifatnya komplit itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia, disebut dengan secara umum neraca keseluruhan barang, utang piutang dan investasi, namanya Balance of Payment, neraca pembayaran Indonesia, NPI. Nah, kalau khusus finansial namanya transaksi finansial, sub neraca juga tapi sub dari NPI tadi, dari neraca pembayaran. Nah, kita fokus ini. Nah, itu dicatat di transaksi finansial. Berarti secara kepemilikan transaksi finansial itu mencatat milik asing non-resident yang keluar masuk dan milik Indonesia yang juga keluar masuk. Bukan yang di dalam ya, tapi yang keluar masuk, terutama yang keluar pengertiannya. Kan keluar kadang dia masuk juga kan, sesuai dengan ya namanya investasi kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, semacam itu. Nah, kalau kita lihat, saya ulangi lagi tadi, secara lengkap dia dilakukan pencatatan publikasi dalam hal ini. Kalau pencatatannya terus-menerus, publikasi oleh Bank Indonesia per 3 bulan, disebut triwulan. Nah, karena itu kondisi ketika saya melakukan assessment ini, data terkininya baru sampai dengan 31 Desember 2024 atau triwulan 4 2024. Triwulan 1 yang sampai dengan Maret, ini sudah April tapi belum nanti masih sebulan lagi baru keluar datanya. Nah, kita fokus misalnya tadi kepada finansial, modal finansial milik asing. Nah, disebutnya transaksi finansial kewajiban ya, semacam itu ya. Jadi kewajiban itu penyebutan saja bahwa itu artinya adalah milik asing. Nah, kalau dilihat di grafik saya ini, itu tahun 2024 sifatnya masuk 42,25 miliar ya. 42,25 miliar. Tapi saya ulangi lagi, peristiwanya hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan itu terjadi keluar masuk ya. Tetapi secara neto dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024 itu bersifat neto masuk modal asing ke Indonesia itu sebanyak 42,25 miliar dolar. Nilai ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya sekitar 30 miliar, lalu meningkat dari tahun 2022 yang hanya 17 miliar. Tapi kita sebagai assessment itu tidak bisa hanya sekedar 3 tahun, kita buat panjang. Selama 20 tahun terakhir ya, dari tahun 2004. Nah, itulah gambar yang terlihat. Kadang mengalami peningkatan, kadang mengalami penurunan. Ini arus ya. Jadi arus keluar masuk setiap tahun. Nah, kalau kita lihat begitu sebetulnya 42,25 miliar ini juga tidak termasuk yang tinggi sekali. Termasuk yang cukup tinggi ya, tapi tidak tinggi sekali. Tahun 2014 kita pernah masuk sampai 55,70 miliar. Begitu juga di 2018 itu lebih tinggi di kisaran 50 juga. Yang tadi kan 55 tuh tahun 2014. Nah, tetapi tadi saya ingin katakan kita juga harus mengakui dibandingkan 2 tahun sebelumnya 2023, 2022 bahkan dibandingkan dengan 2021 dan 2020. Jadi selama 5 tahun terakhir ini adalah arus masuk terbesar. Itu dari sisi modal asing ya. Modal asing yang keluar masuk Indonesia. Nah, bagaimana dari sisi modal Indonesia gitu, transaksi finansial aset, nama aset disebutnya, tadi disebutnya kewajiban. Nah, yang penduduk Indonesia ini cenderungnya keluar ya secara neto setahun. Tapi saya ulangi ya, kadang-kadang dia masuk dalam minggu atau bulan tertentu. Contoh paling praktis, jadi penduduk Indonesia, apakah itu perorangan ataukah itu perusahaan, membeli surat utang pemerintah Amerika. Ini benar-benar contoh nyata ya, mereka bisa beli itu. Nah, ketika dia membeli kan keluar duit dari Indonesia. Tapi ketika dia misalnya menjual untuk bisa kembali lagi duitnya, itu masuk. Nah, secara neto
selalu keluar sifatnya. Ya wajar, karena wajar dalam arti sudut pandang transaksi ya, bukan soal nasionalisme. Artinya kan penduduk Indonesia mencari tempat-tempat yang memberi keuntungan atau memberi keuntungan sekaligus juga mungkin mengamankan asetnya. Dalam hal ini aset modal finansial. Apa yang menarik, saya kasih garis merah itu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini memang besar. Kecenderungannya memang meningkat ya beberapa tahun terakhir, dan khusus tahun 2024 ini rekor sebanyak 25,89 miliar. Oh maaf, tahun 2022 sedikit lebih besar 26,3. Jadi 2 tahun ini kalau dilihat gambarnya selama 20 tahun, terlihat bahwa tahun 2022 dan 2024 ini arus keluarnya besar. Dan jangan lupa ini arus ya, berarti nanti kita akan bicara akumulasi. Jadi ini menarik, ada terjadi tren penduduk Indonesia berinvestasi keluar. Nah kalau kita gambar digabungkan, selisihnya kan ada. Yang tadi asing, non-residen dengan penduduk, bagaimana selisihnya? Nah selisihnya seperti dalam gambar ini. Pada umumnya selisihnya tetap bersifat masuk. Tapi ada juga tahun yang bersifat keluar seperti 2022 itu ternyata bersifat keluar. Itu gambar grafiknya. Nah tiga grafik ini saya gabungkan jadi satu, itu yang lazim ya kalau assessment yang lebih sedikit apa istilahnya ya, kompleks ya kelihatan ini, tidak satu-satu begitu, digabungkan jadi 3. Jadi 3 grafik tadi kalau digambar jadi satu ya gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat trennya. Nah apa yang menarik, sekalipun dalam 5 tahun terakhir ini pada umumnya bersifat masuk, kecuali tahun 2022 yang bersifat keluar, tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, arus masuknya ini menurun sebenarnya. Yang garis hitam ya yang menunjukkan netonya. Mengapa? Ya selain karena garis batang orange yang memang ada penurunan, ditambahi dengan yang biru. Biru itu yang menunjukkan modal Indonesia yang keluar juga cenderung bertambah. Itu gambarannya. Nah, baik itu modal asing ataupun modal penduduk Indonesia bisa juga dilihat dari sisi jenis ya. Jenis, ada 3 jenis yang paling pokok. Satu namanya disebut investasi langsung, foreign direct investment. Jadi modal yang keluar masuk itu terkait dengan kepemilikan saham untuk ikut melakukan kendali atau memberikan obligasi, tapi ikut terutama equity ya, terutama saham. Jadi kalau modal asing masuk ke Indonesia untuk ikut mengendalikan atau bahkan sepenuhnya perusahaannya dia, atau dia menambahi perusahaannya yang sudah ada ditambahi modal, itu namanya investasi langsung. Begitu juga penduduk Indonesia, perusahaan di Indonesia ada juga yang investasi di Vietnam dan Kamboja ya. Yang saya tahu itu mereka bisa masuk ke sektor pertanian di sana. Jangan salah, itu dia ketika dia masuk dalam konteks ingin ikut mengendalikan atau dia punya perusahaan di sana, ya pertanian kah, peternakan kah, itu berarti namanya foreign direct investment. Nah, gitu loh. Nah, tetapi kalau misalnya dia sifatnya adalah hanya keluar masuk modal terkait dengan saham tanpa ingin ikut mengendalikan perusahaan, hanya untuk trading, untuk dimiliki sekian waktu ya, terutama biasanya jangka pendek untuk dapat gain, keuntungan dari dividen kah, keuntungan dari perdagangan kah, atau dia keluar masuk dalam konteks surat utang, baik itu surat utang negara atau surat utang korporasi ya, obligasi perusahaan. Ini berlaku dua-duanya ya, penduduk Indonesia beli punya asing ataupun orang asing beli punya Indonesia. Itu jenisnya disebut jenis investasi portofolio. Lalu jenis yang ketiga adalah disebut other investment. Tadi portfolio investment, foreign direct investment 1, kemudian portfolio investment 2, other investment, investasi lainnya. Disebut lainnya itu sebenarnya terkait dengan keluar masuknya modal finansial yang masuk terutama sekali ke dalam lembaga keuangan. Misalnya nyimpan uang di bank atau lembaga keuangan lain. Nah itu yang misalnya pembicaraan tentang devisa hasil ekspor itu umumnya di situ ya, ada orang-orang eksportir sumber daya alam Indonesia yang tidak membawa seluruhnya hasil ekspornya, tapi parkir di lembaga keuangan asing atau bank asing. Itu
contohnya saja. Tapi jangan lupa orang asing yang ke Indonesia juga banyak. Selain simpanan itu ada satu komponen lain, ya kira-kira barang 10-20% dari total, itu adalah terkait dengan utang dan piutang dagang. Jadi kalau mau beli sesuatu kan bisa DP atau ya semacam itu ya. Dan bolak-balik kita bisa men-DP, pihak asing juga memberikan DP ya, piutang dagang lah intinya gitu. Itu bisa. Jadi ada 3, nah di gambar saya ini untuk menunjukkan neto, jadi tidak bicara tentang apakah itu milik penduduk Indonesia ataukah milik asing, kedua-duanya dijadikan satu berdasarkan jenis. Kalau analisis yang lebih panjang bisa kita lihat yang investasi langsung penduduk bagaimana, investasi langsung asing bagaimana, tapi ini saya satukan semacam itu. Apa gunanya grafik seperti ini? Kita akan melihat di situ, misal kita lihat investasi langsung yang biru, sekalipun keluar masuk asing dan keluar masuk Indonesia, pada dasarnya kita masih bersifat lebih banyak masuk dalam hal investasi langsung. Cuma perhatikan nilai di 2 tahun terakhir itu lebih rendah daripada 2022 dan 2021. Nah sementara itu yang investasi portofolio yang keluar masuk saham itu sekalipun di tahun 2024 masih terbilang masuk dan lebih tinggi dari 2023, dan pada tahun 2022 yang khusus investasi portofolio, saham, obligasi, saham dan surat utang ya, itu cenderung keluar netonya ya. Nah, dan pada tahun 2021 meskipun neto tipis. Perhatikan gambar orange biru itu di mana tahun-tahun yang lampau kita punya kecenderungan menjadi tempat investasi portofolio yang menarik, kira-kira bacanya begitulah. Sekarang masih masuk tapi daya tariknya berkurang. Nah, yang paling menarik adalah yang abu-abu itu investasi lainnya ya. Investasi lainnya ini ternyata memang punya kecenderungan neto keluar. Jadi meskipun ada orang asing yang masuk ke sini dan kita di luar, tapi secara netonya, secara bersihnya lebih banyak kita setiap tahun itu harusnya keluar. Nah, sampai situ saya ingin menambahi dengan informasi terkini yang sifatnya sub, jadi tidak seluruhnya ya. Nah, karena kita belum punya data neraca pembayaran Indonesia dan lebih khusus lagi tidak ada transaksi finansial yang diumumkan selama sampai dengan 31 Maret. Tapi kita subnya yang nanti menyumbang kepada neraca itu ada diumumkan oleh Bank Indonesia tiap minggu. Judulnya biasanya perkembangan indikator rupiah ya, semacam itu. Tetapi di situ yang disampaikan antara lain di paragraf rilis setiap minggu, setiap hari Jumat sore, itu diumumkan tentang terkait dengan arus masuk dan keluar asing, modal asing terhadap terutama sekali investasi portofolio. 3 yang diberitahu, di pasar saham, di pasar SBN, pasar surat utang pemerintah, dan di pasar SRBI. Nah, jadi kalau di situ selama tahun 2025, ya berarti 1 Januari sampai dengan 16 April di situ disebut, ternyata asing itu mengalami jual neto 36,86 triliun di pasar saham. Jual neto berarti dia narik duit ya, keluar kalau dalam catatan NPI nanti, subnya ya, tapi di NPI biasanya langsung totalnya kan. Nah, kemudian beli neto di pasar SBN. Jadi jadi asing masuk di pasar surat utang pemerintah. Dan jual neto di SRBI. SRBI itu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, 7,94 triliun. Nah, kalau di total itu berarti kan masih banyak jualnya. Jadi kita selama 3,5 bulan sampai 16 April itu trennya adalah modal portofolio itu pergi keluar. Nah, itu yang menjadi banyak berita kan. Nah, tidak dibicarakan di sini tentang modal penduduk Indonesia. Ada beberapa berita, tapi sayangnya tidak ada rilis resmi angka-angka itu. Jadi datanya kan bisa diolah oleh media atau oleh kita ekonom untuk mencari-cari. Tapi saya ini hanya tampilkan yang gampang dicari datanya ini. Nah, sementara pada saat bersamaan kita bisa membandingkan yang 3,5 bulan ini dengan setahun selama 2024. Nah, selama 2024, tapi memang catatannya cuma sampai 24 Desember, itu asing itu beli neto, berarti masuk duit 15,61 triliun di pasar saham.
Sementara di pasar SBN masuk 37,94 triliun. Lalu di SRB juga masuk 167,83 triliun. Saya belum menjumlahkannya itu. Berarti itu kalau dijumlahkan ya lebih dari 220 triliun selama setahun itu masuk di pasar saham, di SBN, dan juga di SRB. Nah, sementara 3,5 bulan yang sedang berjalan ini netonya keluar. Nah, secara jenis yang diinformasikan ini adalah termasuk investasi portofolio. Sebetulnya ada juga informasi lain dari Kementerian Keuangan yang khusus terkait dengan SBN domestik. Tapi ini tidak saya sajikan. Ini untuk menunjukkan saja bahwa tiap 3 bulan ada pengumuman tentang kondisi total dari arus keluar masuk modal asing maupun modal penduduk Indonesia. Lalu kalau mingguan, harian, bulanan itu bagian-bagian saja, sehingga untuk kita harus menunggu Bank Indonesia mengolah keseluruhannya. Ini saya sajikan antara lain bagian yang tidak keseluruhan. Nah, sampailah kita pada asesmen yang saya ingin sajikan, yaitu ketika dia setiap tahun, tadi mohon maaf saya ulangi, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, lalu ada data setahun itu keluar masuk, maka lalu ada posisi. Jadi keluar masuknya modal asing ke Indonesia yang tadi netonya kita sebutkan per 31 Desember totalnya ada berapa di Indonesia. Begitu juga modal penduduk Indonesia yang mengalami keluar masuk itu per 31 Desember 2024 berapa di luar. Nah, semacam itu ya. Ketiga-tiga jenis investasi langsung, investasi portofolio maupun investasi lainnya. Ya, dari sisi jenis, dari sisi kepemilikan, bagaimana milik penduduk Indonesia yang di luar, bagaimana milik asing yang ada di Indonesia. Nah, dibuat adalah tersedia grafik. Disebutlah itu namanya posisi investasi internasional Indonesia. Bedakan ya dengan yang tadi adalah arus transaksi finansial Indonesia. Jadi arus, jadi kalau kita, mungkin saya sedikit, izin saya sedikit memberi ilustrasi. Ya, kalau kita misalnya punya bak mandi, ya yang disebut dengan kondisi itu adalah isi dari bak mandi itu berapa volumenya. Yang disebut arus adalah ketika mungkin kita menciduk untuk mandi atau kita memasukkan air di dalam kerannya, itu namanya arus ya, kurang lebih begitu. Kalau dompet tadi sudah saya katakan, kita bisa bicara isi dompet kita bisa punya catatan selama sebulan ini isi dompet kita bertambah berapa atau berkurang berapa, itu bedanya. Nah, saya ingin memberikan gambaran tentang posisi investasi internasional Indonesia. Nah, total di 31 Desember 2024 itu modal asing yang sedang ada di Indonesia nilainya 768 miliar dolar. Banyak loh ya, 768 miliar dolar. Ya berapa ribu triliun ya itu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan modal penduduk Indonesia yang di luar negeri juga banyak. Ya, di sini tercatat yang namanya aset itu 522,81 miliar dolar. Tapi hati-hati ya, bahwa di dalam yang catatan aset ini termasuk posisi cadangan devisa. Jadi kita waktu itu cadangan devisanya sekitar 155. Hati-hati ya. Kalau di tadi modal asing itu murni modal asing yang ada di Indonesia. Kalau ada modal penduduk Indonesia yang disebut aset di catatan PII ini sebetulnya termasuk cadangan devisa yang ada. Berarti dikurangi 155, kurang lebih 370-an miliar dolar modal Indonesia yang di luar. Besar juga loh, 370 miliar dolar. Silahkan kalikan kalau dengan rupiah. Itu gambarnya, maka saya olah ya, ini dari 2001. Kalau Bank Indonesia mengumumkannya dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk grafik begini. Nah, tabel, kalau saya gambar begini, pada dasarnya ya secara neto lebih banyak modal asing yang ada di Indonesia. Nah, tetapi perhatikan abu-abu yang menunjukkan netonya ini, dan neto ini sudah termasuk cadangan devisa ya, itu ya sebetulnya kita relatif berkurang secara neto ya. Lihat juga dari orange itu sebenarnya selama 5 tahun bahkan 6 tahun ya, dari 2019 ada fluktuasi sedikit. Modal asing di Indonesia itu tidak banyak bertambah. Ya relatif stagnan, hanya bertambah sedikit tuh. Misal 2019 itu 713,
Sekarang 768 ya. Maksudnya sedikit dalam konteks presentasi ya. Lihat itu. Nah, bagaimana dengan secara jenis? Nah, ini jenis, tadi kan kita bicara investasi langsung. Nah, kali ini saya sajikan dengan cara membedakan antara investasi langsung milik asing dengan investasi langsung milik penduduk Indonesia. Di luar, tidak termasuk investasi di dalam negeri ya. Nah, itu kita lihat gambarnya. Bahwa memang investasi langsung asing secara neto ini posisi ya, posisi bukan arus. Itu nilainya di 31 Desember itu 310,55 miliar dolar. Jadi apakah itu kepemilikan sebagian dari perusahaan atau seluruhnya? Apakah itu perusahaan dalam produksi seperti nikel atau migas, atau juga dia punya perusahaan-perusahaan di keuangan, bisa juga di barang-barang tertentu, baik itu campuran dengan Indonesia maupun sepenuhnya asing. Jadi harus kita lihat begitu ya. Nah, tapi pada saat yang bersamaan penduduk Indonesia yang di luar negeri juga 129,5, bulatkan ya, 130 miliar penduduk Indonesia yang investasi di luar negeri, investasi langsung, bukan beli surat berharga atau nyimpan duit ya, tapi memang investasi di sana, foreign direct investment. Nah, secara neto berarti kan masih tercatat 181 miliar dolar. Nah, tetapi perhatikan bahwa kita memang relatif melandai di beberapa tahun ini netonya. Nah, kalau di masa lalu itu terjadi fluktuasi, ini relatif landai. Itu investasi langsung. Kemudian bagaimana dengan investasi portofolio tadi? Ini yang paling banyak diberitakan oleh media atau jadi pembicaraan di televisi ya. Jadi kan kalau investasi langsung ini tidak banyak jadi wacana publik, kecuali sekali-sekali BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengumumkan atau menteri investasi. Tapi yang sifatnya portofolio ini kan menjadi berita, apalagi beberapa TV itu kan khusus tuh terkait dengan pasar modal, dengan pasar saham, pasar surat utang. Nah, ini kalau dilihat itu yang orange menunjukkan investasi portofolio modal asing masih besar ya, 278,74 miliar dolar. Jadi mereka memiliki saham kah, memiliki surat utang pemerintah SBN, ataukah mereka memiliki obligasi milik perusahaan, nah, tiga-tiganya itu, tapi tidak dengan maksud ikut mengendalikan, itu nilainya mencapai 778,74 miliar dolar. Nah, pada saat bersamaan, orang Indonesia, penduduk Indonesia yang melakukan investasi portofolio di luar negeri mencapai 37,75. Jadi masih banyak asing di Indonesia ya, tapi kita harus hati-hati. Dari sisi tren yang orange stagnan nih selama 5 tahun terakhir ini. Bahkan tingkat 2024 ini masih lebih rendah dari 2019. Tapi perhatikan yang biru. Meskipun masih tipis itu naik. Kalau secara persentase ini udah berkali lipat nih. Anggap aja mulainya 2014. Itu 2014 hanya 12 miliaran. Sekarang 37,75 miliar. Jadi lebih dari 3 kali lipat ya. Lebih dari 3 kali lipat perubahan modal Indonesia yang keluar negeri. Tapi perhatikan, kalau yang asing ke Indonesia itu bertambah memang dari 204 menjadi 278, tapi kan tidak sampai 1,5 kali lipatnya, hanya kenaikan sekitar 35%. Nah, ini mungkin perlu kita cermati ya, bahwa itu yang terjadi berarti daya tarik Indonesia juga ya sekurang-kurangnya menurun dalam konteks investasi portofolio ya. Nah, lalu yang ketiga tadi kita sudah bicarakan, ada yang disebut dengan investasi lainnya. Nah, ini yang paling menarik dari fenomena posisi investasi internasional. Ternyata per 31 Desember 2024 lebih banyak duit penduduk Indonesia yang parkir di lembaga keuangan asing, termasuk bank, terutama bank, bukan termasuk bank, dibandingkan sebaliknya. Jadi uang penduduk Indonesia di luar itu sudah 199 miliar dolar per 31 Desember 2024. Sementara yang asing hanya 177,86 miliar. Anggap aja 178, selisih kan? Nah, fenomena ini baru terjadi dalam 3 tahun terakhir, 2022, 2023, 2024 per 31 Desember ya. Sebelumnya selalu lebih banyak duit asing di sini dibandingkan duit Indonesia di luar dalam jenis investasi lainnya.
Nah, digambarkan oleh garis hijau ini ya, di mana dulu netonya jauh lebih banyak di dalam, sekarang malah netonya lebih keluar. Nah, ini 2024. Nah, kemarin di minggu-minggu ini kan banyak tuh pemberitaan. Orang kaya di Indonesia pada naruh duitnya keluar. Ya ini nanti. Tapi kan kita belum lihat pengumuman resminya PII. Jadi kita pertama harus dapat pengumuman dulu NPI, neraca pembayaran Indonesia itu lebih dulu. Nah, untuk PII lebih lama lagi, lebih lambat lagi. Tapi kita bisa menebak kalau sudah lihat NPI, biarpun PII-nya belum diumumkan, kita bisa lihat. Tapi dari informasi sementara yang tadi sebagian saya kutip tentang saham, tentang surat berharga negara, tentang SRBI, surat utangnya BI, itu nampaknya dalam konteks portofolio atau nanti sebagiannya di investasi lainnya ini, yang orange itu bisa jadi turun. Dan yang lebih penting, sayangnya belum ada data-data resmi yang bisa kita analisis, itu penduduk Indonesia yang kaya sudah banyak menaruh di luar. Semacam itu ya. Nah, asesmen saya berikutnya adalah mengkaitkan. Nah, ini mengkaitkan NPI tadi yang bersifat arus dengan yang bersifat posisi dan atau kedua-duanya lah. Nah, ini saya buat NPI-nya dulu. Tadi kita kan sudah melihat setiap tahun ada arus keluar masuk. Ada catatannya. Nah, saya pindah. Jadi mau tiga jenis. Jadi baik dilihat dari sisi kepemilikan asing dan Indonesia, dilihat dari sisi jenis ada 3. Semua ini sama saja dari sudut mana kita melihat. Maka secara neto digambarkan oleh yang biru ini. Jadi modal asing itu secara neto tidak menghitung modal penduduk Indonesia ya. Itu memang masih bersifat masuk. Ini di tahun 2024 ini masuknya 42,25 miliar. Tadi sudah saya sebut di atas. Masih tetap masuk. Tapi catatannya sudah saya katakan dari awal, 5 tahun terakhir ini lebih rendah dari di tahun 2019. Nah, yang menarik adalah karena ini secara akumulasi kita terus ada investasi langsung, foreign direct investment, mereka kan dapat dividen, dapat laba kan. Nah, labanya kan sebagiannya mereka kirim balik, kan bayar dividen, dicatat sebagai pembayaran dividen kepada pihak asing. Lalu juga yang memberi utangan itu kan dapat bunga. Nah, memberi utangan itu mau utang langsung atau utang lewat surat utang, nah itu dapat. Jadi baik dividen maupun bunga menciptakan arus pembayaran, saya sebut saja pembayaran imbal hasil, bunga dan dividen. Dari mana kita tahu data itu? Tadi di salah satu bagian neraca pembayaran Indonesia, tapi bukan di transaksi finansial, tetapi di pembayaran jasa. Jadi perdagangan barang dan jasa itu ada macam-macam jasa. Lalu ada lagi satu neraca yang namanya khusus membicarakan atau mencatat jasa terkait, terutama sekali jasa terkait modal finansial. Ada sih jasa tenaga kerja juga iya, tapi saya soroti finansial. Karena bunga dan dividen harus dicatat. Jadi ketika modal asing ada di sini, kita membayar dividen dan bunga. Dan sebaliknya, modal penduduk Indonesia yang di luar itu bayar juga, penduduk kita Indonesia menerima bunga dan keuntungan. Tapi yang saya catat ini khusus asing saja. Nah, tercatatlah seperti yang batang biru itu mengalami kecenderungan naik selama 5 tahun terakhir. Ini menarik ya. Jadi secara neto kita sedikit landai masuknya, tapi bayar jasanya kok meningkat. Nah, tapi harus hati-hati, jangan salah paham juga. Bayar jasa ini kan bukan bayar jasa arus modal tahun itu, tapi akumulasi. Toh kalau utangannya itu bersifat udah lama dimiliki untuk 10-20 tahun, betul bayarnya 2024, transaksi keluar masuknya mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau lebih lama lagi. Jadi ini akumulasi. Nah, boleh dong, ini untuk assessment. Grafik ini tidak ada di Bank Indonesia. Biasanya mereka nggak parah pakai ini. Tadi kalau persatuan tadi ada atau paling nggak bisa diolah dari tabelnya. Kalau tabel ini murni tabel olahan saya, nggak ada di sana. Tapi mudah-mudahan bisa di ini ya, bahwa cara pandang saya ini bisa dipahami oleh pemirsa atau juga boleh melakukan pendapat berbeda. Saya boleh dong membandingkan. Sebenarnya tahun ini kita dapat dari modal asing yang masuk itu berapa netonya masuk. Pada saat yang bersamaan tahun ini saya harus bayar bunga dan bayar keuntungan berapa. Tentu bukan atas dasar yang masuk nih, tapi atas dasar yang sebelum-sebelumnya juga. Apa yang menarik? Ternyata dahulu kita secara neto ya masuk,
Jadi lebih banyak kita nerima daripada kita membayar imbal jasanya. Tapi perhatikan gambar ini. Selama beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini tepatnya, kita justru neto membayar. Artinya kalau sederhananya, perekonomian Indonesia memerlukan modal asing. Pada saat bersamaan harus bayar balas jasa. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini kita tidak memperoleh neto masuk ya, neto keluar. Kenapa? Karena balas jasanya sudah numpuk gitu loh. Nah di dahulu-dahulu tahun-tahun lalu kan kita banyak yang masuk, apalagi kalau ditarik lebih lama ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi apakah modal asing yang masuk bertahun-tahun ini, belasan tahun ini, terutama di 10 tahun terakhir ini, memberikan hasil. Kalau memberikan hasil yang positif itu harusnya dia seimbang gitu ya. Bisa, kalau ini kan kita neto keluar. Nah, tentu ini analisisnya harus diperluas dengan pertumbuhan ekonomi, dengan lain-lain. Nah, termasuk salah satunya dengan cadangan devisa. Nah, kan banyak diklaim bahwa cadangan devisa kita itu cenderung tumbuh, bertambah, posisinya aman. Ya itu penjelasannya. Tapi kalau datanya ya begini, ya betul, kita secara tren jangka panjang itu meningkat. Tapi perhatikan, tidak selalu meningkat tiap tahun. Kadang-kadang ada tahun yang turun. Dan yang lebih penting, kalau dilihat gambarnya itu kan melandai. Dan tadi kalau dihubungkan dengan yang tadi, cadangan devisa kita menaik, tapi jangan lupa modal asing yang di Indonesia juga bertambah banyak. Maka harus mendiskon ini. Betul kita punya cadangan devisa, tapi sebagian cukup besar dari cadangan devisa itu sumbernya adalah utang dan investasi asing. Ya tidak hitam putih ya. Seharusnya itu kita juga memperoleh yang sangat besar dari perdagangan. Nah, perdagangan saya tidak ulas di sini ya, tapi di kanal ini sudah berkali-kali bicara ini. Harusnya transaksi berjalan kita, perdagangan barang dan jasa kita itu surplus. Kalau barang saja kita surplus, tapi kalau barang dan jasa kita defisit. Nah, kalau defisitnya berlangsung tiap tahun kan pada dasarnya mengurangi cadangan devisa. Loh, tetapi kenapa catatan cadangan devisa kita bertambah? Nah, karena kita baik pemerintah maupun swasta Indonesia berutang. Nah, apakah ini baik? Mungkin kalau dalam jangka pendek, waktu-waktu tertentu 1, 2, 3 tahun, itu tidak masalah. Tapi kalau belasan tahun, berarti perekonomian Indonesia secara eksternal juga tidak kokoh ya. Gitu, kira-kira tidak kokoh. Nah, saya tutup ulasan ini dengan beberapa kesimpulan. Pertama, tadi saya sudah katakan, neraca pembayaran Indonesia itu mencatat seluruh transaksi. Jadi penerimaan dan pembayaran sebagai arus ya. Nah, diumumkan tiap 3 bulan. Nah, salah satu komponen dari neraca pembayaran Indonesia itu adalah transaksi modal finansial. Kemudian di antara modal finansial itu ada yang milik asing, ada yang milik penduduk Indonesia yang keluar masuk tadi. Lalu secara jenis ada investasi langsung, portofolio dan lainnya. Nah, arus ini dari tahun ke tahun kemudian menciptakan posisi ya, outstanding. Nah, posisi ini bertanggal kalau arus per 3 bulan, per setahun. Kalau posisi per tanggal berapa. Nah, misalnya 31 Desember 2024. Nah, semua penting dianalisis. Nah, posisi ini disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Tadi saya sudah katakan angka-angkanya, tetapi saya tutup dengan bahwa baik NPI dan lebih khusus dalam asesmen kali ini PIII sebenarnya mencerminkan ketahanan eksternal kita ini tidak terlampau kuat. Mungkin kalau kondisinya normal itu tidak berbahaya. Sebagaimana bangunankah, kalau tidak ada gempa, tidak ada tsunami ya kelihatannya ini tahan. Orang juga kelihatannya sehat saja, dia kan masih jalannya kelihatannya oke, penampilan fisiknya kelihatan bagus. Tetapi mungkin bagian dalamnya ada sudah tanda-tanda penyakit. Kalau bangunan, kalau ada gempa dan tsunami, ini rawan. Orang tadi juga, kalau dia jalan-jalan kebetulan cuacanya lagi buruk, atau musim buruk, atau ada pandemi, ya dia paling cepat kena. Nah itu yang saya tutup dengan penilaian itu. Menurut analisis saya berdasarkan angka-angka tadi, Indonesia ini ketahanan eksternalnya, dari data-data tadi tidak cukup kuat. Kalau ada kejutan eksternal, kita bisa sakit yang tiba-tiba dan sakit itu bisa parah. Nah, gejala-gejala kondisi ibaratnya iklim itu internasional sedang tidak sehat kan. Jadi kalau tadi diumpamakan tubuh,
Ya ini musim hujan, musim kemarau, ganti-ganti pancaroba, banyak orang sakit. Nah kalau dalam perekonomian atau tadi kalau bangunan, ya ada situasi-situasi gempa dan ancaman meskipun tidak terjadi tsunami ada. Nah perekonomian juga begitu. Donald Trump ini memicu ketidakpastian yang luar biasa. Tidak soal perdagangan tarif saja, ternyata malah yang langsung adalah pada bursa saham, pasar surat utang, begitu juga dengan kondisi-kondisi pasar keuangan lainnya, nah termasuk tekanan kepada rupiah misalnya. Itu kan ya so far sejauh ini belum ada hal-hal yang apa istilahnya merupakan ancaman serius. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi, saya termasuk ekonom yang khawatir dengan angka-angka tadi, bahwa kalau ada goncangan yang lebih besar, dan ini bisa terjadi karena Trump ini seperti ini, dan reaksi Cina pun seperti itu, atau beberapa negara, ada potensi kita menghadapi suasana dunia yang semakin buruk, dan dengan kondisi neraca pembayaran Indonesia dan posisi investasi internasional Indonesia yang seperti tadi, kita sebenarnya tidak cukup memiliki ketahanan yang memadai. Cadangan devisa kita menaik, tapi jangan lupa modal asing yang di Indonesia juga bertambah banyak. Berarti perekonomian Indonesia secara eksternal juga tidak kokoh ya. Indonesia ini ketahanan eksternalnya dari data-data tadi tidak cukup kuat. Kalau ada kejutan eksternal, kita bisa sakit yang tiba-tiba dan sakit itu bisa parah.